masyarakat di kampung kami itu merasa penting sekali untuk nguri-nguri istilahnya itu sumber mata airnya seperti itu. Mulai dari yang muda, mulai dari dirimu sendiri, lakukan terus-menerus, terus bikin jaringan atau bikin komunitas. Ngobrol lingkungan hanya di Anjang Sono. Berjumpa lagi dengan saya, Prigi Arisandi, dalam podcast Anjang Sono Plus Plus. Berbeda dengan Anjang Sono Plus Plus ini menghadirkan tamu-tamu yang punya pengalaman terkait dengan gerakan-gerakan lingkungan, pengalaman-pengalaman dalam perjuangan membela bumi dan lingkungan hidup. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau namanya Sugianto atau biasa disebut Sugi Kalisongo, karena beliau adalah founder atau pendiri komunitas Kalisongo di Tulungagung. Selama hampir 5 tahun terakhir, Sugianto melakukan aksi-aksi penyelamatan sungai-sungai di Tulungagung dan Trenggalek dengan cara-cara sederhana, dengan cara-cara yang sepertinya itu kok nggak penting gitu, tapi itu bisa merubah perilaku orang untuk kemudian sadar dan mencintai sungai. Selamat sore, Sugi. Apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik Pak Prigi. Kabarnya habis dari Kalimantan ya? Beberapa bulan yang lalu kita dan teman-teman itu dari pedalaman Kalimantan untuk melakukan bukan ya bisa dikatakan mendampingi atau berdekatan dengan masyarakat pedalaman untuk membuat komunitas seperti itu. Apa ini perintah Jokowi untuk IKN ya? Bukan di Kalimantan Timur ya? Iya di Kaltim. Bukan, ini kita membantu masyarakat, ada yang pedalaman gitu untuk memiliki semangat berkomunitas untuk kepentingan pelestarian lingkungan seperti itu. Luar biasa teman-teman, jadi ini salah satu upaya mungkin agen rahasia gitu ya untuk memperkuat masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Terus kabarnya gimana, kabarnya Kalisongo, Mas Sugi? Alhamdulillah. Ojo kaku halus saya. Di Kalisongo itu seperti yang tadi Pak Prigi sampaikan, itu beberapa tahun yang lalu kita gitu kan melakukan aktivitas bersama masyarakat di sekitar sungai ya, di kampung dekat sungai gitu. Memang mengajak orang untuk peduli sungai itu awalnya itu dikira kayak orang nggak ada kerjaan gitu, ngapain sungai dipikir dibikinkan kegiatan ini itu gitu. Tapi lama-lama orang ini sadar sendiri ternyata penting ya menjaga sungai di bantarannya atau di hulunya itu, khususnya untuk yang di Kalisongo itu masyarakat di kampung kami itu merasa penting sekali untuk nguri-nguri istilahnya itu sumber mata airnya seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi memang tidak begitu aneh kalau kita menganggap tadi kita dianggap sebagai masyarakat yang tidak menjaga sungai, beraktivitas di sungai, karena tadi 93% masyarakat itu menganggap pemerintah sebagai otoritas yang kemudian bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan sungai itu ternyata gak peduli sungai gitu loh. Bahkan kemarin dalam debat capres dan cawapres itu kan ada isu-isu lingkungan ya, tapi tidak sama sekali mention atau menyebut kata sungai, penyelamatan sungai gitu loh. Ini yang kita prihatin karena sungai yang penting. Kita tuh punya 4.000 sungai, jadi 4.000 sungai loh se-Indonesia ini. 4.000 sungai, tapi kemudian tidak disebut atau dianggap tidak penting untuk dibicarakan, padahal itu sungai nun sewu ya Pak Prigi. Kalau di tempat kita itu orang itu kalau bagi petani butuh sungai untuk mengaliri sawahnya. Terus banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk sungai. Tapi kalau tidak dibicarakan, kalau ada apa-apa kerusakan, pencemaran itu ya cara mengatasinya itu ya
serampangan gitu. Iya, kami juga melakukan survei. Dari 1.000 orang yang kita survei itu 98 orang menganggap memang sungai itu kayak menjadi tempat sampah gitu. Ya Pak, bagaimana kita memperlakukan sungai itu ya dibuang sampah, dibuang limbah, orang mendirikan rumah di tepi sungai itu. Jadi mungkin jadi perlu upaya-upaya kita untuk membangun komunitas. Jadi kita nggak bisa nunggu pemerintah. Jadi kita nggak bisa nunggu pemerintah untuk mau melakukan upaya memprioritaskan atau mengarus utamakan pengelolaan sungai, tapi kita perlu upaya masyarakat atau komunitas komunitas. Ini mungkin pengalamannya Mas Ugianto yang pernah ke Kaltim ini ya Mas, pengalaman sampai untuk menginisiasi gerakan masyarakat untuk bersatu berkomunitas. Nah itu kalau ini di Kalisongo dulu ya. Nanti kita ceritakan yang di Kalimantan. Kalau di Kalisongo itu atau tips-tips. Memang masyarakat itu kan macam-macam. Sangat macam. Tip kalau di kawasan Kalisongo kita itu kan membawa ide gagasan. Nah, gagasan itu disampaikan ke siapa? Masyarakat itu kan tidak semua mengerti akan gagasan tentang ayo kita melakukan kegiatan untuk beraktivitas di lingkungan hidup. Akhirnya saya menempuh jalan pertama itu saya menemui istilah stakeholder. Kalau di kalau di kampung itu ada kiai gitu ya. Kiainya. Kita berdiskusi dengan Pak Yai. Pak Yai, penting enggak ini kita menjaga sungai, khususnya ini kan kegiatannya di sungai ya. Pak Yai itu kan banyak dalil-dalil untuk menjustifikasi bahwa ini penting, umpama sederhananya anadofatul minal iman gitu ya. Dalam itu kebersihan sebagian daripada iman. Nah, bentuknya kayak apa ya? Salah satunya itu tidak memanfaatkan sungai untuk menjadi tempat pembuang sampah, berak dan lain-lain. Masih ada tuh dulu ya? Ada. Sekarang masih mulai berkurang. Karena saya juga ini meminta Pak Kiai, ngaji itu harus soal agama? Ya enggak juga. Jadi beberapa pengkhotbah itu kan biasanya hari Jumat itu untuk memasukkan materi khotbah tentang lingkungan gitu. Ini kan kayaknya banyak orang jahat gitu ya, menjahati sungai itu wakil gitu. Banyak orang terus. Tapi orang yang baik ngerti itu kemudian dia nggak melakukan sesuatu, sehingga kemudian orang yang berbuat jahat pada sungai itu seolah gak popo, nesing nang kali gak popo, gua sampah nang kali gak popo gitu. Itu kan ya itu kayak gitu kan. Harus mungkin ada dalil yang harus ini tidak semua orang itu tahu apa yang harus dikerjakan ketika mengetahui bahwa di situ ada sesuatu yang tidak baik. Makanya kita perlu melakukan berkomunitas lah. Kita perlu berkomunitas. Berkomunitas itu. Kalau boleh tahu Pak Prigi, bagaimana sih itu caranya ya. Tipsnya di suatu kawasan agar terbentuk komunitas yang baik, khususnya dalam hal ini komunitas untuk peduli terhadap lingkungan atau sungai terlebih khusus. Ya, saya mengingatkan ya teman-teman sekalian, pemirsa podcast Anjang Sono Plus ini untuk googling ya, ecotun.org.id. Ini bisa lihat ya di ecotun.org.id, di pojok kanan itu ada publication atau publikasi. Di situ nanti diklik itu muncul banyak sekali buku-buku ya atau PDF itu. PDF itu hasil-hasil penelitian Ecotun atau tips-tips Ecotun. Salah satunya tips membangun komunitas peduli sungai. Itu ada tahapannya. Pertama visinya kuat dulu, kemudian bikin kegiatan yang istilahnya istiqomah terus bikin jaringan, terus bikin publikasi. Jadi ada tahapan di situ. Tapi menurut saya gerakan untuk mencintai sungai, gerakan untuk berkomunitas itu sebenarnya kan, kata Prof. Joni Hermana itu salah satu pembina Ecotun itu menyebutkan, jadi teman-teman yang bergerak di bidang sosial ini tuh memang harus punya kayak landasan piramida gitu ya. Jadi pertama itu memang harus ada niat yang kuat.
Nawa itunya itu harus kuat. Karena dengan niat yang kuat itu kemudian ya tidak mudah untuk terombang-ambing lah gitu. Jadi niatnya kuat gitu. Jadi seringkali kalau kita melihat kan pelaku-pelaku pejuang lingkungan itu orang-orang yang menjadi korban. Kayak kemarin ada episode Ning Sutama. Ning Sutama itu kan gigih dia, kekeh gitu karena memang dia korban gitu loh. Jadi pertama niat yang kuat. Kemudian yang kedua itu adalah pengetahuan. Jadi Ning Sutama itu kemarin itu kan bilang saya ini S1, SD maksudnya. Iya. Meskipun saya S1 tapi saya banyak belajar, bertemu dengan banyak pakar. Jadi ada kan kalau pas kita sebelum sembahyang itu kan nek pas ngajian tuh loh, itu wong kang soleh kumpulono itu loh. Tombo hati tuh. Nah, tombo hati kan ngaji kan gitu. Iya, Sebelum. iya. Jadi prinsipnya ya orang soleh, orang yang alim itu dikumpuli. Orang yang berilmu, berpengetahuan, berilmu. Nah, atau baca tentang. Alim. Jadi berpengetahuan, pengetahuan. Jadi kalau kita terdesak, kita ingin bergerak, kita niat kuat untuk menyelamatkan sungai, otomatis kita akan membaca atau kemudian mencari ilmu lah, cari orang alim gitu ya. Nah, yang ketiga itu ini kalau kamu tadi kita mencari orang alim itu kan berusaha untuk mencari jaringan kan, membangun networking gitu kan. Konco sana, konco sini, konco LSM ini, LSM sana, kampus ini, kampus itu. Jadi membangun jaringan. Kemudian yang keempat itu leadership. Kepemimpinan. Leadership itu kan orang yang berani memimpin kan. Orang yang berani memimpin, orang yang berani ambil resiko gitu. Kan ambil resiko kan. Kalau melihat sungainya tercemar, orang buang sampah, diam saja itu bukan, dia ambil peran untuk ke depan untuk ya berusaha untuk melakukan sesuatu untuk merubah orang nggak buang sampah itu leadership, jiwa kepemimpinan itu membuat sebuah gerakan. Terus yang kelima itu manfaat. Manfaat ini kan mesti ada manfaat itu karena niatnya kuat, kemudian punya pengetahuan, punya teman banyak. Orang kalau punya teman banyak kalau ditawur kan takut, sehingga akan menawur kan. Koncane akeh gitu. Bolone akeh. Kemudian karena dia punya jaringan tadi. Terus kemudian tadi manfaat. Kalau gerakan kita atau komunitas itu punya manfaat besar, orang akan kemudian jangan diganggu, dia punya manfaat itu. Punya output atau hasil langsung pada itu. Jadi contohnya komunitas atau entitas hadir di sebuah sungai, maka orang kalau buang sampah kan takut, ojo buang sampah, ada kali songo, ada ekotun. Ya. Itu kemudian harus diingat. Jadi ini gerakan sosial itu atau gerakan membangun komunitas ya, kuatkan niat dulu. Kemudian pengetahuan, niat, pengetahuan, networking atau membangun jaringan, kemudian leadership. Kemudian yang kelima itu manfaat. Jadi berarti gini Pak Prigi, bagi saya atau teman-teman lain di daerah umpama kalau kita pengen menambah pengetahuan, jaringan itu boleh main ke Ekoton untuk sharing atau minta apa gitu. Jangan. Kalau datang harus bawa gula. Biasanya tuh ya kalau teman datang itu bawa gula, bawa rokok, bawa kaos, bawa susu ya. Apa ukurampe gitu. Sama kayak dulu datang ke dukun kan itu kan bawa. Nah, itu harus sama. Jadi kami juga menerima konsultasi ya. Betul. Kita juga diikutin ada ini kegiatan magang gitu ya. Orang datang ke sini tapi ya tadi harus bawa sarap. Borampen. Rokok itu juga bisa. Iya betul, itu penting sekali. Saya merasakan ya ketika di sebuah kabupaten gitu ya. Awalnya kita itu mau bikin ini kayak enggak ada teman gitu ya. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu kan kenal Pak Prigi di Ekoton, itu salah satu pintu awal kita mengenal networking istilahnya. Kemudian kenal teman-teman yang lain. Jadi bagi saya gini, umpama di Jawa Timur ini ya bisa Ekoton dijadikan ini Pak Prigi ya, tempat untuk menimba pengetahuan, menambah networking gitu ya. Bisa ya? Oh, sangat bisa. Terus sekarang saya nanya tipsnya sampean. Sampean dulu kan pernah di Kalimantan Timur itu, gimana tipsnya? Membangun komunitas itu. Ini kan real kan, harus jelas ke kampung. Ya tadi seperti Pak Prigi sampaikan itu, orang itu kan harus punya niat. Nah itu caranya itu kalau kita dulu ya, saya itu kan di pedalaman, hampir setahun mengenal masyarakat di desa itu. Yang pertama itu harus tahu kita itu punya visi misinya apa.
Mosok ngono. Fisik arepnya apa iki lho, punya cita-cita apa gitu. Kalau sudah punya itu udah dengan siapa kita akan mengkomunikasikan cita-cita atau visi itu. Tadi stakeholder tadi. Pertama itu kita harus dekat dengan stakeholder untuk menyampaikan visi misi itu. Karena tidak mungkin kita door to door atau bla 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 kalau dengan kalau di sana itu kan ada masyarakat adat itu masyarakat adat ya. Masyarakat adat itu kalau di desa itu kan ada bapak kepala adat. Nah, kita ngobrol banyak dengan pak kepala adat itu kalau sudah ketemu nyambung rasa, nyambung visi. Nah, itu dengan mudah pak kepala adat itu akan menyampaikan ke masyarakatnya seperti itu. Kemudian tiga visi stakeholder terus merancang apa? Merencanakan kegiatan. Dengan merancang kegiatan kemudian ya itu tadi networking itu penting. Berjejaring itu. Oke. Berjejaring. Kalau kita ini kan sampai kan jauh-jauh ke tempat yang baru gitu. Kami melihat karakter masyarakat itu sama kan. Kalau kita masuk ke kampung atau masuk ke sebuah desa itu kan harus niteni kan. Mungkin yang pertama tadi stakeholder apa sih milih stakeholder itu. Kan gak semua diajak KB kan. Ayo ini Mas. Ya itu kalau dari struktur sosialnya kan ada itu yang secara otomatis itu kan ada struktur sosial itu kan ada kepala desa ya secara pemerintahan. Kemudian kalau secara adat kan ada kepala adat. Kemudian itu di masyarakat bagaimanapun kita itu akan menemukan satu orang yang memiliki pengetahuan dan semangat berbeda. Di setiap tempat, satu lingkup RT atau lingkup desa gitu, seolah-olah kayak sudah gitu ya, terprogram secara sosiologis gitu, mesti enak satu orang yang bisa diajak untuk bergerak, untuk beraktivitas. Nah, itu artinya ada orang lain atau masyarakat yang bersifat kayak apatis gitu. Ada orang yang ngomongin apa itu, seolah-olah apa yang kita lakukan itu dalam jangka dekat itu tidak bermanfaat secara ekonomi. Anti perubahan. Anti perubahan. Kalau satu kan perubahan ya. Jadi seolah-olah ngomongin lingkungan, ngomongin itu gak ono faedah karena seolah-olah itu utopis kayak istilahnya. Utopis apa bahasa apa kan ngerti? utopis apa ya Pak? Utopis apa? Ini ngomongin hal-hal yang tidak mungkin bisa dilakukan. Umpama di suatu desa itu masyarakat saat ini merasakan ada kadang-kadang sering terjadi kemarau panjang yang menjadikan sumber mata air berkurang dengan drastis. Nah, kita akan ketemu sedikit orang yang bisa diajak ngomong untuk ayo kita memulai untuk melakukan aktivitas penyelamatan mata air. Satu RT gitu ya, ketemu dua orang yang bisa dan mau itu sudah bagus. Ada satu RT ketemu dua orang itu sudah bagus ya istilahnya gitu. Artinya dia sudah open mind. Itu ya terbuka. Ada utopis, ada open mind. Gitu ya. Jadi ini penting teman-teman sekalian untuk teman-teman yang akan mendampingi masyarakat atau terjun ke masyarakat dan ingin membangun sebuah komunitas. Jadi kata masuk tadi harus metani gitu ya. Metani ke tokoh agama, orang yang berpengaruh, ada tokoh yang sifatnya dia itu struktural tadi itu sing non formal ya, pemimpinan formal, non formal. Terus yang terpenting ini ada dua orang yang penting, dua jenis orang. Satu orang yang utopis, ya kan? Orang yang terus akan jadi kayak kayak sembunyi gitu. Gak mungkin gitu. Kedua adalah orang yang sifatnya tadi open mind. Open mind penting ya Pak. Dan ini menjadi penyemangat kita kan. Kita akan menemukan orang itu di setiap tempat. Sama bisa punya teori itu yakin ya pasti ada di sebuah desa itu orang yang dia open mind sama utopis ada itu ya. Selalu ada open mind. Jadi kayak orang konservatif ngono istilahnya wis urus-urusan
Kalau saya tuh pernah ini mengkategorikan ada 5 sih. Satu orang di sebuah kampung gitu ya. Orang yang kemudian dia tuh proaktif. Iya. Gak dikasih kaos ikut bengok-bengok. Ya kan, Iya. proaktif dia kan, dia simpatisan, dia seneng dia dengan gagasan kita. Orang-orang yang open mind. Ada juga orang yang dikasih kaos baru ikut gitu loh. Ini orang yang kemudian dia kayak mau aktif dan pasif. Aku nek gak ayo gak melok gitu. Tidak disentil ndak. Nah, ada yang dia netral gitu loh. Netral ya kewako meneng gitu. Maka itu butuh approach yang banyak, panjang atau ya strategi. Kemudian ketiga itu adalah orang yang pasif tadi, utopis tadi. Ada yang utopis yang dia pasif, ada yang aktif, ya kan? Ada yang utopis pikirannya itu positif, ada yang utopis negatif. Tidak mungkin itu dilakukan. Ngapain melakukan itu? Terus ini Pak Brigi, saya sebetulnya mau nanya, itu kan kalau di setiap desa ada kayak kita temukan satu orang leader ya. Leader, ya. Kita akan menemukan leader di masing-masing lokal itu. Bagaimana tips untuk ini memperkuat leadership seseorang itu? Cari kreasi, Pak. Bener, Pak. Bener. Kopimu harus lebih kental, rekreasimu atau jalanmu harus lebih jauh. Maksudnya gini, contoh kasus, maaf saya potong. Kita menemukan di satu sudut desa gitu ya, ada orang A, dia mulai semangat. Bagaimana sih tips untuk mengembangkan leadership seseorang itu? Cari rekreasi, Pak. Satu rekreasi ya. Jadi kemarin itu ada kata orang itu, kalau kamu mau cari gagasan datang ke Amerika, kalau kamu mencari model datang ke Cina. Kan di Amerika itu orangnya kan sangat percaya diri, dia sangat saya muncul pikiran-pikiran inovatif gitu loh. Rekreasi atau pergi ke tempat lain yang makanya kan kalau DPRD itu kan studi banding atau kunjungan kerja kan sama, itu banyak open mind, tapi jangan di banyak belanjanya, tapi berdiskusi dengan orang yang sudah melakukan hal yang sama gitu. Sebanyak ini nggak ada yang inovasi di dunia ini, nggak ada yang inovatif, semua itu hal yang baru yang diulang-ulang gitu. Tinggal agar orang itu berani gitu. Sama orang itu harus diajak ke tempat lain. Sederhana nih ngomong, dijak wisata. Iya, jadi rekreasi piknik. Jadi ke tempat lain, jadi melihat sesuatu yang baru, ketemu orang yang baru, itu yang bisa membuat orang open, berkembang itu ya. Iya, meyakinkan dia kalau kamu itu sudah on the track, kamu itu sudah dan kamu nggak aneh gitu loh. Seringkali kan orang itu takut dibilang aneh kan. Ya tadi itu teman sendiri. Ya sama kan tadi bilang satu RT harus 1-2 orang yang open mind. Itu harus diketemukan banyak orang ya. Open mind itu ya banyak, hanya sampai entok, dan itu muncul sekarang kan orang WA kan ya, kita berjaringan. Ini sakit mereka berkonsultasi sendiri gitu. Sambil dikancani, Pak. Dikancani. Karena tadi itu orang itu kan sendiri kan. Jadi seolah-olah sendiri ya. Jadi orang bilang ini kan gerakan ini kan sebenarnya kan berjalan di jalan sunyi kan Pak. Tapi kalau kita bareng-bareng tadi itu berjaringan, itu akan jadi kuat gitu loh. Jadi di jargon lingkungan itu orang sering ngomong mulai dari yang muda, mulai dari dirimu sendiri, lakukan terus-menerus, terus bikin jaringan atau bikin komunitas gitu. Itu yang menurut saya sangat sangat cocok. Jadi sampai harus tadi berjaringan tadi ya. Sama lagi itu tadi kan sempat ngobrol tentang itu, bahwa sesuatu harus diorganisir ya. Iya, memang ya. Awal dari memang ada Sayyidina Ali itu ya, kalau ya, Pak. Kalau kita kejahatan yang terorganisir itu akan mengalahkan kebaikan atau kebenaran yang tercerai berai. Iya, tercerai berai atau tidak terorganisir. Maka saya itu kan termotivasi sekali bahwa untuk melakukan aktivitas kegiatan lingkungan itu kan itu harus betul-betul terorganisir, merencanakan, ya terutama kan merencanakan itu, terorganisir, benar, ya. Sering ketemu banyak orang itu terorganisir. Jadi kapan ngopi bicara ini gitu ya. Menemukan titik-titik itu kan mengorganisir itu ya. Iya, luar biasa. Saya kira begitu. Benar. Jadi memang tapi ini kita sekarang ini kan kita harus mungkin tambahan ya, mendokumentasikan apa-apa yang sudah kita lakukan. Jadi mungkin teman-teman ya di penggiat-penggiat sosial, penggiat-penggiat lingkungan itu seringkali lupa untuk mendokumentasikan. Jadi mungkin caranya ya, mungkin tipsnya itu adalah berjaringan dengan media
massa atau dengan media online lah. Jadi ini adalah cara untuk mendokumentasikan gitu. Jadi selain siar, itu juga mendokumentasikan apa yang kita lakukan. Kita sudah melakukan seperti ini tahun yang lalu, tahun berapa. Biar ada jejak yang terlacak. Ada jejak. Gitu ya. Apa namanya itu, jejak digital. Kalau era digital kan jejak Benar. Jadi teman-teman sekalian sudah banyak yang kita lakukan, sekarang tinggal kita mendokumentasikan, mengumpulkan agar apa yang kita lakukan ini apa ya? Ya sepintar-pintar apapun kamu, sehebat apa kamu, tapi kalau kamu nggak menulis, kamu akan hilang di telan zaman, kata Pramila itu. Jadi ya sama, seberapa jauh lang kamu harus menulis. Jadi ya mengingatkan teman-teman sekalian apa untuk rajin-rajin menulis lah. Status itu harus ditingkatkan, kualitasnya tidak hanya keluh kesah tapi juga harus ada capaian-capaian. Bukan status ratapan ya, apalagi aktivitas lingkungan itu meratap. Sama mele apa? Ini penting, ini pesan untuk sama juga ini. Bagaimana sama seorang penggerak sosial itu melihat fenomena capres ini? Yang pilih yang mana? Saya belum tahu itu capres yang ngobrolin atau agak serius lingkungan. Ngomong lingkungan, sungai gitu. Kalau menurut Pak Prigi siapa itu yang pernah bicara soal itu? Ya saya sih asal jangan 02. Kalau 2 kan selalu bicara ya 1 sama 2. 1 itu agak panjang itu apa lingkungannya itu, visi-visi lingkungannya itu. Iya. Dan juga saya melihat itu apa Ikut Tuntun pernah somasi Ganjar Pranowo sama Anies Baswedan. Ternyata yang balas kami itu Anies. Itu dibalas, kita dibalas suratnya, sama juga Ganjar dibalas, tapi kita diundang untuk audiensi. Untuk mendengar dan mereka mau paparan itu. Jadi Anies mau memaparkan. Jadi kita ini saat ini butuh pemimpin yang kemudian dia mau mendengarkan kita. Jadi ya tadi itu. Jadi kalau menurut Pak Prigi itu kalau di tingkat pusat, kalau di tingkat daerah atau provinsi itu rata-rata, ngomong rata-rata ya. Pemimpin-pemimpin itu apa memiliki respect ke soal lingkungan. Gak ono, jadi beras. Jadi maka saat ini kan kita lagi menggugat Gubernur Jawa Timur. Kita kan juga pernah kan, kita itu kan keliling berantas ya di Jawa Timur untuk melihat ini sungai-sungainya pun dengan popok. Ini adanya apa ya, ketidakpedulian gitu loh. Tapi menurut saya pemimpin dan tidak peduli itu ya, saya kan pemimpin itu kan gambar dari rakyat yang dipimpin gitu loh. Maka rakyatnya harus ikut melu antar beni gitu loh. Jiwa ownershipnya itu tinggi, mereka harus punya rasa memiliki sungai gitu loh. Maka ya kita tadi kita sudah banyak ilmu dari Mas Sugi tadi bagaimana membangun sebuah komunitas. Maka ya melalui podcast Anjang Sono Plus ini kita mengajak masyarakat atau teman-teman untuk membangun komunitas lah, agar kemudian kita punya pemimpin yang kemudian peduli pada sungai-sungai kita gitu loh. Kalau masyarakat, kalau kita sebagai komunitas tidak bergerak untuk menyuarakan pentingnya sungai, maka pemimpin akan diam dan tak peduli pada nasib sungai gitu loh. Begitu Mas Sugi. Ya. Terima kasih sekali itu banyak hal yang bisa kita jadikan referensi untuk melakukan luar biasa ya. Aktivitas-aktivitas di masing-masing daerah gitu ya. Sekarang gimana? Abis ini mau kemana? Saya mau touring ini, lihat bagaimana sungai di Jawa Timur ini. Luar biasa ya. Bangan Solo atau Berantas itu kayak apa? Oke lah. Nanti bisa dijadikan status, bukan status ratapan, status potret lingkungan kita. Untuk menggugah semangat untuk kita lebih mencintai sungai. Karena kalau sekarang rusak dan kita biarkan, maka ke depan akan lebih rusak dan sulit untuk memulihkan. Luar biasa. Tangan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Amin. Sampai juga semoga tetap semangat menyelamatkan sungai-sungai di Teluk Aku udah Trenggalek. Oke, dulur-dulur sak Jawa Timur, sak Indonesia, sak planet ini, dan juga teman-teman yang ada di Mars. Semoga podcast Anjang Sono Plus ini bermanfaat, menjadi bekal bagi kita untuk mencintai sungai, untuk bergerak menyelamatkan sungai-sungai yang ada di Indonesia, yang ada di planet bumi ini. Terima kasih. Jangan lupa ikuti terus kami di podcast Anjang Sono. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Selamat sih. Ya, diminum Pak. Sudah habis ini.